Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syahab Arif Al-Wafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala menyimak efektif dan faktor pemengaruh menyimak. Kalian tahu apa itu menyimak? Ya, menyimak adalah keterampilan memahami bahasa yang dibaca atau diucapkan orang lain. Kemudian diubah menjadi bentuk makna yang akan terus diolah, ditarik kesimpulan, dan ditanggapi. Menyimak atau mendengarkan merupakan keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif atau bersifat menerima. Selain itu, kegiatan menyimak dilakukan dengan sengaja atau terencana, dan ada usaha untuk memahami atau menikmati apa yang disimaknya. Kendala menyimak. Keegosentrisan, yaitu sifat mementingkan diri sendiri atau egois, mungkin saja merupakan cara hidup sebagian orang. Dia lebih senang didengar orang daripada mendengarkan pendapat orang lain. Sifat seperti ini merupakan kendala dalam menyimak. Kedua, keengganan untuk terlibat. Ketiga, ketakutan akan perubahan. Keempat, keinginan untuk menghindari pertanyaan. Kelima, puas terhadap penampilan eksternal. Keenam, pertimbangan yang prematur. Dan yang terakhir, kebingungan semantik. Faktor pemengaruh menyimak, yaitu ada dua. Yang pertama pendukung, dan yang kedua penghambat. Faktor pendukung. Faktor pendukung memiliki 6 jenis faktor, yaitu ada faktor fisik, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor pengalaman, yang keempat faktor sikap, yang kelima faktor motivasi, dan yang terakhir faktor jenis kelamin. Faktor fisik ialah kondisi fisik yang menentukan dalam menyimak, yaitu kondisi fisiknya jauh di bawah gizi normal, sangat lelah, dan mengidap suatu penyakit fisik sehingga perhatiannya dangkal. Selain itu, lingkungan fisik yang juga menentukan dalam menyimak. Faktor psikologis yang dimaksud adalah sebagai berikut: prasangka dan kurangnya simpati terhadap para pembicara dengan aneka sebab dan alasan. Keegosentrisan atau mementingkan diri sendiri, yaitu sikap penyimak yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga pembicara dan apa yang disampaikan oleh pembicara tidak ditanggapi dengan serius. Yang ketiga, faktor pengalaman. Sikap kita merupakan hasil pertumbuhan, perkembangan, serta pengalaman kita sendiri. Maka dari itu, pengalaman dari seorang pendidik sangat menentukan dalam menyimak. Yang keempat, faktor sikap. Banyak faktor sikap yang mempengaruhi kegiatan menyimak, yaitu sebagai berikut. Pokok-pokok pembicaraan yang kita setujui cenderung akan kita simak secara seksama dan penuh perhatian. Pokok-pokok pembicaraan yang kita setujui cenderung akan kita simak secara seksama dan penuh perhatian. Pembicara harus memilih topik yang disenangi oleh para penyimak. Pembicara harus memahami sikap menyimak karena merupakan modal penting bagi pembicara untuk menarik minat atau perhatian menyimak. Penampilan pembicara yang mengasyikkan dan mengagumkan sehingga membentuk sikap positif para siswa. Dan yang kelima, faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan. Faktor motivasi yang menentukan tersebut ialah memiliki motivasi yang kuat dalam mengerjakan sesuatu, terutama menyimak. Melibatkan sistem penilaian kita sendiri sehingga kita dapat memperoleh sesuatu yang berharga dari isi pembicaraan. Penyimak harus percaya bahwa penyimak mempunyai sifat kooperatif, tenggang hati, dan analitis sehingga kita menjadi penyimak yang baik dan unggul. Dan yang terakhir, faktor jenis kelamin adalah perbedaan gaya menyimak yang dibedakan atas jenis kelamin,
sebagai berikut, yaitu perbedaan gaya menyimak pria wanita. Pria yaitu ada objektif, aktif, keras hati, analisis, rasional, netral. Dan wanita ada subjektif, pasif, simpatik, difusif, sensitif, cenderung memihak. Faktor penghambat. Beberapa alasan yang menyebabkan pembelajaran menyimak belum terlaksana dengan baik, yaitu karena pelajaran menyimak relatif baru dinyatakan dalam kurikulum sekolah. Teori prinsip dan generalisasi mengenai menyimak belum banyak diungkapkan. Yang ketiga, pemahaman terhadap apa dan bagaimana menyimak itu masih minim. 4. Buku teks dan buku pegangan guru dalam pembelajaran menyimak sangat langka. 5. Guru-guru bahasa Indonesia kurang berpengalaman dalam melaksanakan pengajaran menyimak. 6. Bahan pengajaran menyimak sangat kurang. 7. Guru-guru bahasa Indonesia belum terampil menyusun bahan pengajar menyimak. Alhamdulillah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.